Halo sahabat suara, Kembali lagi di Ngorbit. Ngobrol bareng bintang tamu. Let's go. Bisa dari mana? Buktinya jadi kuntilanak hitam. Setan, semua sing jenenge setan. Gak mau. Kenapa yang datang setannya seiprit semua? Kenapa kemasan saset? Tapi yo mas, aku akui kostum adekku nih kali ini apik mas. Iku sapa, Mas? Yang asli itu bajingan. Kamu dengan sengaja melepaskan kuntilanak hitam yang sudah 12 tahun saya kurung. Masyarakat di desa ini terancam. Semua masalah pasti ada mantranya. Semua masalah pasti ada mantranya. Jadi boleh langsung kita perkenalkan ya, kita cast dari film Dukun Magang. Iya. Yes. Dan aku Hana Saraswati berperan sebagai Sekar. Aku Jevan Natanio berperan sebagai Raka. Aku Adi Sudirja berperan sebagai Mbah Jambrong. Dan aku Salsabila Zara berperan sebagai Surti. Ya, kita media visit. Ini hari pertama Yes. kita media visit. Dewan. Hari pertama media visit, kita udah Yes. lama nggak ketemu dan kita ketemu lagi di sini. Ketemu lagi. Ini betul-betul reunian, seru. Kita masih menjaga apa ya chemistry kita dari day one reading sampai hari ini gitu. Ya kan? Kangen deh. Kangen. Iya. Walaupun kita hari ini nggak full tim ya. Iya, walaupun kita nggak full team. Nggak full tim. Andai full tim suaranya lebih berisik lagi daripada ini. Yeay. Jadi teman-teman semua, film Dukun ini Dukun magang. Dukun Magang ini bercerita tentang perjalanan seorang mahasiswa yang bernama Raka untuk menyelesaikan skripsinya. Lalu ada Sekar yang membantu Raka untuk menyelesaikan skripsinya tersebut dengan memberikan sebuah ide, yaitu untuk bepergian ke desa Kalimati. Kalimati. Nah, dari situlah proses menyelesaikan skripsinya dimulai. Ya, keseruannya di situ. Tuh, Mantap. seperti yang kita tahu kan biasanya kalau kita tugas akhir bikin skripsi itu kita pasti ada magang-magang dulu kan, Betul, ya kan? magang. Itu situasinya paling dar-der-dor gitu kan, bikin Betul. laporan magang apa segala macam. Nah sekarang ini adalah kita nemenin Raka menyelesaikan magangnya dan menyelesaikan tugas akhirnya. Yes. Dan di yang desa ini mahasiswa, yang ini mahasiswa, yang ini Dukun. Kalau dalam konteks filmnya susah karena memang Raka kan belum pernah tahu semua ilmu-ilmu klinik itu tadi, kejawen itu tadi. Ditambah lagi dia punya asisten yang cukup freak. Jadi itu terjadilah konflik-konflik situasinya di sana kayak gitu. Muncul konflik, muncul komedinya, muncul horornya di sana gitu. Karena itu start filmnya itu dari sana nanti cerita itu akan dimulai dari pertama kali Raka masuk ke desa Kalimati. Betul. Sebenarnya triggernya itu lebih kayak mau cepet-cepet nyelesain skripsinya, tapi gimana ya? Mungkin di sini udah skripsian kan, Mas? Udah. Udah lama. Atau mahasiswa abadi. Iya makanya, ya kan. Pasti kan ada proses-proses yang nggak semuanya berjalan dengan mulus kan. Nah, di sini tuh prosesnya lumayan. Si Raka ini nggak pernah gitu loh, kayak bahkan ilmu gaib aja nggak. Sekarang gini deh, kayak misalnya nih, aku tanya nih yang lagi nonton nih sekarang, Gen Z mau jadi dukun, nah coba kayak gimana? Gimana ceritanya? Susah kan untuk percaya kan? Nah itulah yang dirasain sama Raka gitu. Jadi dukun magang kayak bukan sesuatu yang kayak serius gitu, malah jadi kayak bercandaan gitu loh. Nah, iya. Gitu sih Iya. pembawaannya si Raka itu. Kita
kita cuma bantu Raka ya. Kita nggak lagi skripsi Kak, jadi kita fresh terus. Kita nggak ngejar-ngejar dosen. Padel. Iya kan? Sebagai anak kota, ya. Wow. Padel. Emang Bekasi kota? Kota Bekasi, gue bukan di kabupatennya. Gue di kotanya. Kayaknya planet deh. Bener kayak udah beda planet gitu ya kalau di Bekasi. Ya lebih tepat itu sih. Nah, kalau kamu olahraganya nge-gym. Enggak. Kamu lagi suka nge-gym gak sih? Aku lagi suka betenju guys. Oh, Muay Thai. Boxing. Kalau aku berenang. Jadi duyung ya. Iya. Nggak tahu kenapa berenang itu kan Clubhouse itu kan di sini berenangnya, baru di sana itu ada apa namanya, ada rawa danau gitu kan. Itu di sana itu sunset. Nah itu kalau udah di situ kayaknya tenang gitu. Tapi nggak kelamaan, takutnya sisinya keluar kan. Salsa? Aku renang juga sama sepeda. Iya. Oh, renang sambil sepeda gitu. Oh iya, sepeda air ya konsepnya ya. Aduh, banyak banget lagi. Nomor banyak satu. banget. Nih, Nomor 1 sebelah kita nih. Sebelah kiri. Enggak, kok kenapa? Bayangin aja, dukun kayak begini. Tuh kan. Dukun ketawanya tertutup. Dukunnya agak suwe. Gitu. Iya, itu satu. Ini satu nih. Ini kingnya nih, king. Terus ada Fajar Nugra ya. Fajar Nugra. Sama Osa. Oh, Osa. Dodit Mulyanto. Iya. Banyak Banyak komedian, banyak komedian di sini. susah. Cukup susah. Karena komika tuh otaknya cepet banget. Bener. Buat apa? Kayak mulutnya tuh lebih cepet daripada otak gitu. Kalau kita Yang tuh penting mikir, ngomong dulu. Yang penting ngomong dulu. Iya. Nyambung atau nggak nyambung, itu urusan belakang. bunyi aja dulu. Repot dari tadi banyak yang nelpon. Bisnis batu bara dia. Nelpon mulu. Oke. Susah kan apa ya kalau misalnya mereka tuh kayak nafas aja tuh lucu gitu, diem aja tuh lucu. Kayak mereka kayak udah natural funny gitu loh. Kita kan kayak mikir dulu, apa dulu. Ntar nggak lucu nih gitu-gitu. Kalau aku sebenarnya sedikit-sedikit udah lumayan connect sih. Apalagi sama Bang Fajar ya. Since day one tuh udah kayak, udah berasa gitu aura-aura lucunya gitu loh. Iya, diem aja lucu. Karena Diem dia aja. asistenmu kan, kamu nempel terus sama dia. Iya. Tapi ya emang itu sih, maksudnya dia lebih face-face lah cara bercandanya. Jadi kita kayak, ya ketinggalan gitu gak sih? Iya kan? Mau nyeletuk tapi kayak gitu. Karena peraturannya cantik dan ganteng itu nggak boleh lucu sayang. Oh gitu ya? Yang bentukannya hancur lebur gini baru lu lucu. Betul, boleh lah. Oke betul lah. lagi. Hana. Ngomong. Iya. Kayaknya aman sih. Iya. Kayak mungkin lebih ke Kayaknya kalau aman. kayak scene grouping kali ya. Baru tuh mungkin retake. Tapi itu pun bukan yang kayak satu persatu. Iya, teknik Ini aja sih. lebih tepatnya gini sih, karena kita syutingnya kan udah 1,5 tahun yang lalu ya. Jadi kita mungkin udah sedikit lupa gitu. Sebenarnya Gimana ya proses syutingnya gitu. Tapi memang kayaknya enggak yang terlalu retake yang mengganggu gitu, enggak. Karena So far memang aman. iya, kita juga kejar-kejaran gitu syutingnya, karena kita kan syuting waktu di bulan Desember, which itu Yes. musim hujan, jadi kita Dan di Clayton kan. di Clayton. Yes. Jadi Clayton tuh curah hujannya kayak Bogor. saat kita ada matahari ya memang kita maksimalkan untuk syuting, ayo kita cepat selesai biar kita nggak ada pending scene gitu. Mantan sih sumpah, mantan serem. Diajak balikan nggak mau, tapi kangenin. Bob. Aduh, curhat. Lebih serem dolar 17.600. Sorry. Yeay. Ujung jurang prit. Kamu? Aman guys, aman. Semuanya aman. Takut ya. Ya gitulah pokoknya. Lagi AGZ ya takut ya. Salah ngomong. Adalah pokoknya. Stop. Belum.
Kan orang tuamu lengkap. Iya, alhamdulillah. Iya. Kok Kristen? Aku sih, aku nggak tahu apa ya. Masih aman-aman aja sih. Sejauh ini nggak ada yang ketakutan yang gimana-gimana. Ya dia lahir anak orang kaya, besar jadi artis. Amin. Kuliah dia dapat beasiswa. Amin. Kalau aku paling takut lupa buat menikmati hidup. Lupa buat kayak living life at the moment, in the moment gitu. Jadi kayak terlalu sibuk ngejar duniawi sampai kita lupa untuk kayak makan aja tuh lo harusnya happy loh. Tidur di kasur yang enak pakai AC tuh lo harusnya happy loh. Kayak hal-hal kecil kayak gitu tuh. Iya sih, memang tidur pakai AC lebih enak daripada pakai kipas yang geter. Ngerti kan? Iya. Cuma kayak hal-hal hal-hal kayak gitu tuh harus kita syukuri gitu. Yang kita take, betul. Yang kita kadang-kadang suka take for granted gitu kan ya. Harus kita kayak, oh ya hidup kita baik-baik aja loh. Gitu. Kayaknya kalau pertanyaan kayak gini kayak nggak kepikiran jawabannya apa ya. Kayaknya emang belum sih. Diputusin? Belum. Emang udah punya pacar? Dia belum pacaran loh. Belum pacaran loh. Kok tahu sih? Iya, mamamu bilang curhat sama aku. Kita mah biasa ibu-ibu di arisan suka ngobrol. Kayak gini jadi ketahuan umurnya kayaknya ya. Lumayan. Cukup ketahuan umur ya kayak gini. Iya, yang ini itu sama mamanya Salsa soalnya memang orang tua murid kan. Jadi bareng gitu. Sama-sama ya. Orang tua murid. Jadi kita kalau nunggu gitu kan, jeng gitu ya. Lucu lagi anak. Kebodohan kecil yang terjadi berkali-kali. Itu, dukun magang. Emang agak emosian, mohon maaf ya. Iya. Aduh. Kan. Kenapa judulnya ditolak 7 kali ngerti kan? Aku tahu nih. Semua masalah pasti ada mantranya. Aduh, itu tagline. Aku. Kalian nonton, duduk, ketawa, bahagia. Dah. Nice. Dua dunia yang berbeda. Yes. Oh iya ya. Jangan lupa untuk nonton film Dukun Magang. Tanggal 18 Juni 2026. Di bioskop kesayangan kalian. See you. Bye, see you.